Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amma ba'd. Di sini kita akan membahas tentang rahasia penciptaan. Ciptaan Allah yang pertama. Filosof Ibnu Rushd dan Imam Ghazali bersilang pendapat tentang keberadaan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rushd mengatakan bahwa keberadaan makhluk itu tidak mempunyai awalan. Apabila makhluk pertama itu mempunyai awalan, maksudnya pernah tidak ada, lalu ada, maka itu berarti Allah pernah tidak berbuat apa-apa, lalu melakukan sesuatu, yaitu membuat makhluk. Ini berarti Allah pernah istirahat lalu mengerjakan sesuatu. Ingat, Allah pernah istirahat lalu mengerjakan sesuatu. Apabila demikian, maka sifat Allah sama seperti manusia, bekerja, berhenti, lalu bekerja lagi, dan seterusnya. Hal ini tentu mustahil bagi Allah, karena Allah mempunyai sifat tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatul hawadits. Allah selalu menciptakan makhluk sepanjang masa. Oleh karena itu keberadaan makhluk itu menyertai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak punya awalan, maka makhluk pun tidak punya awalan pula. Ini pendapat yang pertama, pendapatnya filosof Ibnu Rushd. Dan pendapat yang kedua, Imam Ghazali berpendapat bahwa pendapat di atas itu keliru. Karena apabila makhluk tidak mempunyai awalan, maka sifat makhluk berarti sama sifat Allah. Sama. Bagaimanapun makhluk itu diciptakan, berarti makhluk itu tetap mempunyai awalan. Artinya pernah tidak ada sebelumnya, kemudian ada. Adapun kapan makhluk pertama diciptakan oleh Allah, saat itu waktu pun belum ada, sehingga tidak dapat dijabarkan Allah mula-mula istirahat lalu berbuat sesuatu. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan keadaan sebelum satu makhluk pun diciptakan, yaitu ketika Abi Rozin Al-Ukaili bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita sebelum terciptanya langit dan bumi?" Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia berada di amak." Apa itu amak? Yaitu posisi yang tidak ada di atasnya hawa dan tidak pula di bawahnya hawa. Yazid bin Harun, salah seorang imam ahli hadis di kalangan tabi'in, menyatakan al-amak itu maknanya bahwa dia Allah tidak bersama apapun. Sekali lagi, ama adalah bahwa dia Allah tidak bersama apapun. Istilah belakangan ini disebut tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu ketika itu belum ada. Ruang adalah sesuatu yang berbeda dengan segala benda yang berada di ruang itu. Adapun waktu adalah sesuatu yang berbeda dengan segala peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu itu. Allah tidak terikat dengan keduanya. Artinya secara fisik tidak ada yang menyamai dan tidak mengalami segala peristiwa, kemarin, hari ini, ataupun esok hari. Dengan sifatnya yang berbeda itu, maka fisik Allah tidak dapat digapai, bahkan tidak dapat dilihat oleh satu makhluk pun hingga hari kiamat. Malaikat-malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan sebagainya, meskipun selalu berdialog dengan Allah, namun mereka tidak dapat melihat Allah. Allah membuat satir atau tabir yang menutupinya, yang disebut dengan istilah kontemporernya tabir luar ruang dan waktu. Tabir luar ruang dan waktu. Rasulullah pernah dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha, juga tidak melihatnya, tetapi menerima perintahnya berupa sholat 5 waktu.
Nabi Adam alaihissalam berdialog langsung dengan Allah ketika akan masuk surga, dan ketika dikeluarkan dari surga pun tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam yang berdialog langsung di Gunung Tursina juga tidak melihatnya. Tapi ruang dan waktu ini dipecah oleh Allah setelah kiamat nanti. Sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu hakikatnya menghentikan perjalanan waktu dan memecah gerak ruang yang ada dalam alam semesta ini. Ingat, sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu hakikatnya menghentikan perjalanan waktu dan memecah gerak ruang yang ada di alam semesta. Lalu alam ini didesain ulang oleh Allah menjadi alam keabadian, kekekalan yang tidak mempunyai ujung. Itulah alam akhirat. Dengan begitu, sejak saat itu Allah dapat dilihat oleh mata makhluknya. Lalu orang bertanya, mengapa mereka semua tidak melihat Allah tetapi mengimaninya? Nah, disinilah uniknya. Makhluk hidup tidak seperti robot yang hanya bisa mengenali sesuatu yang kasat mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup jeli untuk menjawab pertanyaan itu, yakni bahwasannya semua makhluk diciptakan dengan mempunyai hati. Nah, hati inilah yang bergerak mengenali Tuhannya. Istilah populernya sebagai remote pendeteksi Tuhan, God of Spot. Mata hati lebih tajam daripada mata di kepala ini. Hati berfungsi untuk mendeteksi dan mengenali keberadaan Tuhan. Lalu dengan hati ini orang mempunyai kepercayaan. Kepercayaan adanya Tuhan. Kepercayaan itu tidak dapat dicerna oleh baik rasio maupun rasa. Kepercayaan lebih jauh dari itu. Kepercayaan itu hanya ikatan orang dengan Tuhannya. Oleh karena itu tidak seorang pun di dunia ini yang tidak mencari Tuhannya. Semua orang percaya bahwa ada kekuatan di luar dirinya. Dan semua orang yang telah akil balik merasa telah menemukan Tuhannya. Hanya saja kebanyakan mereka salah menjadikan Tuhannya sebenar-benarnya Tuhan. Ada yang menganggap matahari sebagai Tuhan. Sebagian dari mereka mengambil manusia sebagai Tuhan. Uang, hawa nafsu, kedudukan, pangkat, dan lainnya sebagai Tuhan. Bahkan di abad 20 telah muncul faham manusia yang telah menemukan Tuhannya, yaitu tidak ada. Mereka bukan tidak percaya adanya Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Artinya Tuhannya adalah tidak ada, yaitu meniadakan, menuhankan ketidakadaan. Makanya Al-Quran pun tidak berbicara ada orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi mengatakannya dengan orang yang menuhankan hawa nafsunya. Tidak ada paksaan untuk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi kebahagiaan dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu telah benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Makhluk yang tidak percaya pada Allah disebut beriman kepada Taghut, hawa nafsu. Bukan diistilahkan dengan orang yang tidak punya iman. Mereka punya hati, makanya punya iman. Orang Quraisy sebelum Rasulullah ketika ditanya siapa yang menjadikan alam semesta, mereka menjawab Allah. Akan tetapi ketika ditanya siapa yang kamu sembah, mereka menjawab Lata, Uzza, dan sebagainya. Pertanyaan itu pun sekarang masih berlaku. Manusia pada umumnya tahu yang menciptakan alam semesta ini Tuhan, Allah. Tetapi mereka tidak menyembah yang menciptakannya, melainkan menyembah selain itu dengan berbagai argumennya. Islam datang untuk meluruskan semua kepercayaan sebelumnya, mengingat kepercayaan-kepercayaan itu sampai saat itu tidak ada satupun yang menyembah yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah. Bila Islam tidak datang, maka kata-kata Allah
Pencipta alam semesta tidak akan pernah disebut oleh manusia di bumi ini. Allah itu bukan asli bahasa Arab, melainkan nama Tuhan. Tuhan menamakan dirinya Allah. Dengan kata lain, apabila ada agama yang mengajarkan untuk menyembah hanya yang menjadikan alam semesta ini, maka Islam tidak perlu datang. Mengomentari tentang adanya awalan, bila makhluk tidak mempunyai awalan, maka ia tidak mempunyai akhiran atau tidak mati. Artinya kekal. Sedangkan tidak satu pun makhluk yang kita lihat bersifat kekal, selalu berubah dan mati. Allah tidak berawal dan tidak berakhir, makanya tidak berubah atau bersifat kekal, tidak mati. Allah kekal, baqa, sedangkan alam semesta fana, akan hancur. Penulis tidak bermaksud memperpanjang debat soal waktu tersebut. Itu hanyalah gambaran betapa rumitnya penciptaan alam ini. Belum lagi hal-hal yang terjadi yang menyertai penciptaan itu sendiri. Yang perlu dijelaskan pula, yang akan dijabarkan dalam buku ini adalah urutan-urutan skenario. Allah mula-mula menciptakan makhluk. Apakah yang pertama-tama diciptakan Allah? Lalu apalagi hingga ada manusia di atas bumi ini. Namun yang akan dijelaskan tentunya nama-nama makhluk yang penting saja. Mudah-mudahan channel ini dapat menguak rasa penasaran bagi yang ingin mengetahui skenario itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.